Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ginta Ginastiar, NIM 225311121. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah aplikasi teknik sipil 1, dan di sini saya akan mengerjakan bagaimana cara menggunakan aplikasi ArcGIS. Sebelumnya, yang saya akan lakukan di sini adalah akan menginput semua data yang sudah ada, karena saya sudah melakukan beberapa kali record tapi gagal, tapi datanya sudah ada. Jadi yang saya lakukan sekarang itu hanya input data yang sudah ada, namun tetap mengulangi step-step yang sama seperti bagaimana cara mendapatkannya. Oke. Eh, yang pertama adalah setting layer yang dilakukan dengan cara klik kanan properti, lalu pilih WGS 1984 UTN zone 47N, apply, oke. Dan yang selanjutnya adalah masukkan Demnas. Demnas sendiri didownload dari file yang sudah Bapak berikan, yang dimana filenya ada di PDA, data digital elevation, dan jumlah Demnas ini ada 9. Oke. Namun seperti yang dilihat, saat pertama kali dimasukkan data Demnas itu nggak ngurut, jadi acak-acakan. Eh, itu sebabnya yang harus dilakukan sekarang adalah melakukan, oh enggak, harus dicek properties dulu. Data Demnas itu diklik kanan, lalu properties, klik kanan, properties. Selanjutnya kita klik source dan dicek pixel type-nya itu floating point dan 32 bit. Data ini akan dimasukkan nanti. Tapi untuk sekarang yang harus dilakukan adalah masuk ke setting dan cari mosaic to raster. Oh, mosaic to new raster. Mosaic to new raster, diklik. Blok semua Demnas di drag dan dimasukkan ke kolom sini. Untuk folder location-nya, saya akan menggunakan folder yang sudah saya buat khusus untuk video ini, yaitu PBA UTS GIS. Maaf Pak. PBA UTS dan juga klik GIS, pilih Add. Dan penyimpanannya akan ada tertampilkan di kolom output location. Dan untuk namanya sendiri, di sini tuh memasukkan nama Demnas, dimasukkan semua, lalu diberi nama merge underscore dem underscore dem dot tif digunakan sebagai format penamaan dari tipe yang bisa di ArcGIS. Selanjutnya di kolom selanjutnya dimasukkan dimasukkan folder CGS. CGS itu didapat dari geografi. Namun karena saya sudah mempin di sini, saya akan masukkan di sini. Ini tuh tidak bisa karena saya sudah punya file yang sama. Jadi sekali lagi maaf ya. Jadi yang saya akan lakukan di sini itu input data yang sudah ada. Dan itu sudah ada dari yang saya buat sebelumnya. Jadi sekarang itu saya akan menginput saja, tidak membuat dari awal lagi. Terima kasih. Keluar dan saya akan masukkan merge dem.tif.
gitu ya. Seperti dilihat, data 9 data Denas yang awalnya berantakan setelah dimasukkan ke Mosaic Clean Raster, terlihat seperti ini, sudah berurutan. Setelah ini, yang dilakukan adalah oke, itu yang dilakukan adalah mencari project, project raster, project raster data management. Di sini masukkan DEM dan pilih yang 47 kan, UTM zone 47 kan, oke. Dan di namanya diberi nama projected underscore dem. Nah, ini saya sudah buat detik. Jadi saya nggak akan klik OK, tapi saya akan input datanya. Projected projected dem.pif. Oke, project tadi sudah masuk. Sekarang masukkan base ya, yang tipe imaginary ya. Namun karena sebenarnya mengerjakan dengan kondisi workmap aktif itu lumayan berat, jadi saya akan matikan juga laptop saya jadi sekuat itu untuk melakukannya. Dan selanjutnya adalah menurunkan resolusi dari file projected dem, yaitu dengan cara searching resample. Yang harus dilakukan di sini adalah memasukkan projected dem dan juga cari name panelnya, yaitu resdem, dinamainya resdem.tif. Nah ini, dan karena ini menurunkan resolusi, yang harus dilakukan di sini adalah mengubah angka ini menjadi 30 dan di sini menjadi 30. Tujuannya apa? Adalah saat peta ini dikonvert ke aplikasi HKMS, prosesnya tidak akan lama dan lebih ringan juga. Dan saya akan input data resdem.tif. Yang selanjutnya adalah masuk ke geoprocessing, environment, parameter processing, kita isi 0. Oh, sudah ada 0. Oke. Nah, selanjutnya adalah melakukan fill. Kita search fill di kolom, dan yang diklik adalah ini, fill spatial analysis. Klik. Yang harus dimasukkan ini, yang harus dimasukkan di sini adalah, sebentar, resdem ada. Yang harus dimasukkan di search di fill adalah memasukkan file resdem dan foldernya di save. Oh ya, saya lupa. Semua file yang saya save dari aplikasi ini, saya buat folder baru yang namanya PBA UTS, dan folder semua ini di save dalam folder namanya GIS. Oke, file notif yang lima saya sudah punya juga ini, file notif. Yang Z limitnya tidak diisi, opsional, dan sekarang masukkan
Field in Field 2 sebenarnya filenya sama. Field 2 itu saya dapatkan dari tadi waktu gagal recall beberapa kali dan akhirnya ada beberapa data yang ke duplikat. Yang saya akan gunakan sekarang adalah field if yang pertama. And yes, saya tulis. Oke. Setelah melakukan field, yang selanjutnya dilakukan adalah flow accumulation. Oh, flow direction dulu. Flow direction. Yang dipakai adalah ini, spatial analysis. Yang dimasukkan di sini flow.div, bawahnya tidak diisi, ini juga sama. Dan untuk penamaan flow direction itu disingkat menjadi fdr.div. Dan saya pun sudah ada filenya fdr.div. Exit, dan saya akan input manual. Dan bisa dilihat angkanya itu 1, 2, 4, 8, 16, 3, 2, 6, 4, 1, 2, 8. Ini adalah angka yang betul dalam melakukan flow direction. Jika ada angka di luar ini artinya permodelannya salah atau ada input data yang error. Setelah ini cari flow accumulation, spatial analysis. Yang harus dilakukan di flow accumulation adalah memasukkan FDR ke yang bawah, lalu save dengan nama save di sini dengan nama facc.div. Nah, saya juga sudah ada filenya dan keluar, dan akan saya input secara manual facc.div. Karena warnanya masih hitam dan putih. Oh ya, ada yang kelewat. Saya juga harus memasukkan file saya lupa namanya di PBA, terus digital elevation, oh bukan, berarti di topografi peta situasi KR Lebabiren. Dan sini yang dimasukkan hanya dua file, yaitu annotation dan juga polyline. Oke. Nah, saya cek dulu saja ini karena berat. Oke. Sekarang FACC atau flow accumulation sudah didapatkan dan gambar sungainya pun sudah ada. Yang dilakukan sekarang ada klik kanan di FACC, properties, dan selanjutnya masuk ke simbologi. Di simbologi masuk ke classify, ganti menjadi nomor 2, dan ini digeser mendekati ke angka 0. Ini klik lagi up ya. Yang warna hitam itu diganti menjadi no color, dan warna ini diganti menjadi warna biru karena akan menunjukkan aliran sungainya. Nah, classify geser. Oke, bentar dari 0. Oke, LHCC sudah beres, dan sekarang yang harus dilakukan adalah masuk ke katalog.
Karena di sini tidak ada katalog, yang biasanya katalog ada di sebelah ser, yang harus dilakukan adalah Windows dan masuk ke katalog. Di sini yang harus dicari adalah mencari file PBA, GIS, klik kanan, lalu klik kanan, new, lalu masuk ke save file. Di sini save file itu menggunakan format nama yang berbeda yaitu SHP. Jadi nama yang digunakan di sini adalah titik underscore Bandung dot SHP dengan poin, dan di edit yang harus dimasukkan adalah UTM zone 47N. Oke, I am to create user. Permission is denied. Oke, saya akan coba ke GIS yang baru. Yang sebelumnya, save file, titik underscore Bandung dot SHP. Poin, oke. Kemudian spasial, following data source, middle spasial reference. Oke. Bisa dilihat di sini ada titik Bandung dengan gambar titik di sini. Yang dilakukan sekarang apa? Adalah masuk ke drawing, atau editor. Start editing drawing. Editor dulu, start editing, titik Bandung. Oke. Processing. Karena beberapa lama memasukkan komen dari search itu membutuhkan waktu yang lama. Itu juga salah satu alasan saya menjadikan metode ini, yaitu memasukkan data-data yang sudah ada agar lebih cepat. Continue. Dan sekarang itu editing win, karena di sini tidak ada, yang harus dilakukan adalah masuk editor, editing Windows, dan masukkan create feature. Nah, di sini bisa dilihat titik yang harusnya ada. Titik ini diklik dan kita zoom. Mungkin untuk jadi data saya akan save dulu, karena dari tadi saya melakukan beberapa kali record dan gagal dengan alasan file harddisknya sendiri itu korup dan juga not responding, dan hasil keluar beberapa kali. PBA UTS, bahan UTS, harddisk 5 ya, kedua 503.121. Set. Dan yang harus dilakukan di sini adalah mendekati dan memasukkan titik ini ke titik Bandung sesuai kelompok masing-masing. Dan saya di sini adalah kelompok 5, anggota dari kelompok 5. Dan titik Bandung bagian saya adalah titik Bandung Tergading. Jika tidak salah, Tergading itu ada di luar aliran. Jadi yang harus dilakukan adalah memilih garis biru sungai yang paling mendekati. Kelompok 2, Tergading. Ya. Nah, Tergading itu sendiri ada di L233. Nah, sedangkan aliran sungai itu yang berada di sini tidak melewati garis ini. Nah, yang dilakukan adalah menempatkan titik
Oke. Di kotak yang paling mendekati, yang di mana intinya sini. Kok gak bisa ya? Oh, ini point description, dalam simbol, oke. Oke, sebelumnya maaf Pak, videonya akan saya lanjut. Jadi videonya terpotong karena kerasnya yang not responding. Sekarang sudah lancar, alhamdulillah. Dan saya tadi stepnya saya lanjut dari setelah melakukan masuk ke katalog dan membuat titik bendung. Dan sekarang titik bendungnya sudah di save ada di sini. Walaupun saya masukkan yang lama, tapi titik bendung. And, nah, sekarang bisa dilakukan adalah start editing, masukkan titik bendung. Oke, continue. Oh, sudah ada. Oh, bukan. Sekarang saya akan besarkan saja ukurannya supaya terlihat 50 warna hitam. Setelah itu saya akan hilangkan lagi. Nah, sekarang titik bendungnya sudah di set di aliran paling dekat dari bendung yang menjadi tugas kelompok saya, yaitu Trenggading, yang lokasinya ada di sini. Oke, karena ukurannya lulus saya jadi 20 sebenarnya cukup. Oke. Eh, Titik sudah ditempatkan dan yang harus dilakukan sekarang adalah stop editing. Oke, sekarang ini keluarkan dan saya membutuhkan search. Sekarang yang harus dilakukan adalah snap to power point. Hanya ada satu, dan yang dimasukkan di sini adalah titik berdiri di input, ID sudah betul, dan FACC di bagian input accumulation raster. Oke, snap to PowerPoint diberi nama snap.tif, yang dimana saya sudah punya dari recording sebelumnya yang gagal. Dan yang selanjutnya dilakukan adalah saya akan masukkan secara manual snap.tif. Nah, selanjutnya setelah melakukan snap to PowerPoint, yang selanjutnya adalah mencari watershed. Watershed spatial analysis tool. Nah, di watershed yang dimasukkan di input flow direction adalah file FDR. Nah, FDR dimasukkan di sini.
Dan di bagian bawah dimasukkan file snap.tif. Ininya value, dan watershed di save dengan nama das_bendungbiren.tif, yang dimana saya pun sudah ada dari recording sebelumnya yang gagal, dan saya akan masukkan secara manual. das_bendungbiren .tif. Yes. Dan hasilnya adalah seperti ini. Dan ya, laptop saya ngelag. Area hitam yang ditunjukkan di sini adalah limpasan air yang akan terkena limpasan air jika titik sungai ini itu ditutup dengan bendung. Dan area pengaruhnya itu sebesar ini. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah memasuki aplikasi HMS. HMS. Maaf, mikrofon. Oke, di HKMS sendiri, yang pertama dilakukan adalah new dan memberi nama yang sepertinya harus saya membuat folder baru, pbuts, dan HKMS. Pertama beri nama, yaitu Bendung Biren, dan di HKMS tidak memerlukan untuk menggunakan underscore, jadi bisa langsung. Yang kedua adalah pilih foldernya, yang dimana saya sudah membuat tadi, pbuts, HKMS, HKMS Bendung Biren. Select, dan di sini menggunakan matrix create. Nah, bisa dilihat di sini tuh belum ada apa-apanya, dan yang dilakukan pertama adalah masuk ke komponen basin model, new, beri nama apa ya, Biren. Oke, basin model Biren. Kalau defaultnya bakal B1. Basin. Selanjutnya adalah kembali ke ArcGIS. ArcGIS. Dan di ArcGIS klik kanan layer, masuk ke klik kanan layer, masuk ke property,
Kita lihat ada WGS 1918 UTM zone 47N. Klik kanan. Dan yang harus dilakukan di sini adalah di save as. Nah, nama filenya itu sudah ada di sini. WGS 1984 UTM zone 474 PJR. Nah, file ini akan diinputkan di file HKMS. Sekarang kita masuk ke file open view komponen JS parameter. Misalkan export edit view komponen. Oke, sekarang masuk ke GIS. Di HKMS masuk ke GIS, koordinat sistem, browse, dan koordinat sistem lalu browse lalu cari file dengan format PJR. Oke, bukan di sini, tapi ada di GIS. PBA, UTS, GIS. PJR tadi itu sebentar. WGS 1984 UTM zone. WGS 19. Nah, ini file. File ini select. Oke. Sudah ada lalu di save. Nah, setelah memasukkan file WGS dengan format PJR, yang dilakukan selanjutnya adalah di HKMS masuk ke komponen, train data, new, dan beri nama dem. Lanjut, meter sekarang harus mencari file, bukan di sini, harus mencari nama file dem yang sudah diturunkan resolusinya menjadi 30 dan nama filenya adalah resdem. Resdem. Oke, yang dimasukkan adalah resdem ini. Kita lihat resdem.t, lalu next. Oke. Sekarang di run, masukkan dem. Oke, maaf. Waduh.
Sekarang di sini isi dem. Warning, could not delete file. Oh, bukan. Berarti masukinnya ini. Uh, Resident.div, finish, dan selesai. Sekarang di Dumbiren. Oh, print data dem. Belum di masukkan dem. Di basin model. Terakhirnya sudah dem. GIS. Coordinate system. Sudah metrik. Dem sudah. Oh, basin model. Pilih data dem. Oke. Setelah ini bisa dilihat bentuknya seperti ini. Sekarang masuk ke GIS. Pre-processing save. Recording sudah. Setelah ini GIS lagi, processing, drainage. Oke, prosesnya lumayan lama. Atau saya emang nggak sekuat itu. Mungkin saya akan stop recording dulu dan record ulang saat sudah selesai. Karena ini lumayan lama. Nah, sekarang proses dari apa? Proses drainage itu sudah selesai dan tampilannya seperti ini. Sekarang yang harus dilakukan adalah masuk ke GIS, lalu identify strip.
Nah, angkanya masukkan 50. Nah, sekarang itu bisa dilihat si aliran sungainya. Dan bisa dilihat di sini ada aliran sungainya, warna putih juga dan juga warna oranye. Sekarang kembali ke ArcGIS. Dan di ArcGIS itu ada file yang harus diekspor untuk dimasukkan ke HKMS. Walaupun saya sudah ada filenya, tapi saya akan mengulang caranya. File yang harus dipindahkan adalah titik bendung. Klik kanan, export, remove, oh, convert, nah, bukan export. Convert, lalu save dengan nama, oh bukan, bendung, klik kanan, data, export data, di sini nama formatnya itu harus save file dengan nama titik bendung.shp. Titik bendung biren. Karena saya sudah ada filenya, jadi saya tidak akan masukkan. Sekarang kembali ke HKMS, klik GIS, lalu breakpoint manager, import, dan cari file yang tadi. Klik titik bendung. Ya betul. Snap breakout, checklist, import. Breakpoint 1. Nah, lokasinya ada di sini. Breakpoint 1. Nama breakpoint ini bisa diganti namanya menjadi bendung Trenggading, sesuai nama bendung kelompok ini, bendung Trenggading. Oke. Sekarang masuk ke GIS, lalu ke delineate element. Subbasin dimasukkan SB, reach diisi R, junction diisi yes, junction diisi J, lalu convert no, delineate.
Nah, sekarang sudah bisa terlihat area yang sama dengan di ArcGIS. Bentuk, jika dilihat dari jauh, bentukannya itu akan sama menjadi seperti ini. Aduh, kepecet. Nah, sekarang SBD rename das Biren. Enter. Sekarang masuk ke GIS, lalu ekspor tipe layarnya Subasing, save, namanya das underscore Bandung underscore Trenggading. Format namanya itu SHP. Dan di save dengan format nama SHP. Finish. ArcGIS cuma segini, dan dilanjutkan di video lain yang membahas khusus tentang ArcGIS. Dan sekarang kembali uh, ke ArcGIS. Sekarang masukkan file yang sudah didapat dari HKMS dengan cara ini, lalu dasbiren.shp. Nah, sekarang bisa dilihat bentuk dari dasbiren sendiri itu seperti ini, sesuai dengan warna hitam tadi yang didapatkan dari titik bendung. Selanjutnya, setelah memasukkan das bendung, dasbiren balik lagi ke aplikasi ArcGIS, yang dilakukan selanjutnya adalah masuk ke copy. Aduh, di copy begini lagi. Sekarang yang harus dilakukan selanjutnya adalah setting copy. Yang pertama adalah klik kanan, press and print. Ini PDF A3, sudah. Dan sekarang klik, segini sudah cukup. Nah, setelah ini diisi dengan rectangle, di mana di paling atas adalah logo, di bawah adalah judul peta, di bawah lagi adalah legenda,
Dan di paling bawah adalah peta tambahannya yang kecil untuk menunjukkan lokasi. Oh iya, word, word imagery mungkin diaktifkan agar terlihat dari petanya juga. Snap matikan, ACC matikan, dan kurang lebih bentuknya jadi seperti ini. Paling atas logo, judul, legenda, dan juga peta. Selanjutnya insert node arrow. Warnanya bisa diganti menjadi putih agar bisa terlihat dengan jelas. Sekarang klik kanan di dashboard, open attribute table, dan bisa dilihat luasnya segini. Dan yang harus dilakukan adalah insert, masuk ke legend. Yang pernah dilakukan adalah buang semua. Yang pernah dimasukkan hanyalah ini dan juga titik bendung dan juga das dari bendung bir. Next, legend, color, size, border, biren, oke. Itemnya akan saya besarkan ukurannya agar tulisannya lebih terlihat. Di ukuran mungkin 20 lah. Setelah ini, yang harus dilakukan adalah kembali ke mungkin saya buat ini jadi warnanya lebih normal agar nanti bisa langsung input gambar dan juga ya, judul. Oke, sekarang kembali, lalu masuk ke search, dan sekarang yang dilakukan adalah cari raster to polygon. Raster to polygon. Oke, di input rasternya itu masukkan dashboard notif.
masukkan das biren detik poin das bendung biren div ininya sudah betul value. Lalu sekarang save. Di save-nya tuh di folder GIS seperti biasa dengan nama das bendung.shp .shp yang dimana saya sudah ada .shp. Das biren .shp sudah ada. Oh, yang tadi dimasukkan ternyata ini berarti sudah. Nah, selanjutnya sekarang di biren.shp diklik kanan, open attribute table. Klik table option, lalu add field. Di step pertama, add field digunakan untuk mencari luas. Kenapa? Karena saat awal pembuatan, kolom ini tidak ada. Jadi harus dilakukan adalah add field, lalu klik calculate geometry untuk mencari angka ini, yang nantinya akan digunakan untuk kedepannya, luas das. Selanjutnya, yang selanjutnya dilakukan adalah insert data hujan, yang dimana itu ada di PBA. Data jumlah bukan hujan biren. Nah, untuk ini tuh di Excel harus diubah dulu formatnya menjadi biren menjadi 97/2003.xls. Dan saya akan langsung memasukkan file yang sudah saya buat tadi. Ya. Yang dimasukkan adalah ini, pos hujan atau PCH. And nah, setelah dimasukkan, klik kanan di PCH, display XY data, longitude, latitude. Oke, sudah. Oh ya, ada yang belum dimasukkan, salah di editnya. Masukkan WGS 1984. Oke. Bentar, aku bilang. Ini pos hujan. Display double X. Sekarang klik kanan di pos hujan lagi. Lalu ke data, export. Lalu browse. Di-save dengan nama PCH atau pos hujan mungkin. PCH underscore biren dot shp.
Tapi karena saya sudah ada file, saya akan masukkan manual. Oh, filenya bukan ini. Nah, pokoknya stepnya seperti itu. Yang dimasukkan saat ini adalah PCH Biren, PCH Biren.shp. Nah, ada ini lihat titik titik ini bisa diganti dengan segitiga warna merah supaya bisa lebih mencolok dan gampang dicari. 1, 2, 3. Dan B tidak ikut karena B ada jauh di atas dan tidak masuk ke sini. Sekarang masuk PCH, klik kanan PCH, open attribute table. Nah, sebelumnya di sini tuh ada banyak tabel dan tabel itu tuh kosong. Dan yang harus dilakukan di sini sebelumnya itu tabelnya dihapus, dan dihapusnya itu dengan cara di blok semua, lalu diklik kanan, lalu klik ini gambar X, lalu semua tabel akan hilang dan menyisakan PCHABCD yang menjadi 4 poin utama yang ada di sini, walaupun yang masuk hanya ada 3. Selanjutnya adalah mencari polygon Thyssen. Caranya adalah masuk ke search, cari Thyssen, create Thyssen coverage yang paling atas. Nah, yang dilakukan di sini adalah eh, masukkan file pchbiren, oke, dengan nama thyssen-biren.shp. Saya sudah ada filenya di sini. Nah, sebelum di OK, kalian harus dimasukkan dulu ke environment, terus di processing extend. Di sininya itu harus same layer as basemap. Kenapa? Supaya saat di OK akan muncul di basemap, satu layer dengan basemap. Tidak akan tertimpa dan tidak akan terhalangi. Dan juga memudahkan saat proses clipping dan memasang polygon. Nah, basemap. Oke, karena saya sudah ada. Cancel, add, GIS, TBUTS, GIS, Thyssen. Karena jika ini menghalangi, yang saya akan lakukan sekarang adalah menghilangkan file-file yang menjadi no color dan menyisakan outline berwarna kuning agar gampang dilihat, dan ketebalan 2. Nah, apa yang harus dilakukan sekarang? Yang harus dilakukan sekarang adalah melakukan clipping pada setiap bagian yang ada di sini. Seperti, oh ya, saya belum memunculkan nama dari tiap PCH. Harus dilakukan adalah klik kanan, properties, labels. Oh, harus diaktifkan dulu. Convert, label feature aktif.
Sekarang klik 2 kali, labels, PCH, sekarang ukurannya jadi 18, berwarna putih, agar gampang dilihat. Apply. Oke, tidak terlihat, gak apa-apa. Nah, yang dilakukan sekarang adalah melakukan ini PCHD, ini B, ini A. CD, A. Oke. Nah, yang dilakukan sekarang adalah membuat poligon. Poligon ini dibuat menutupi semua bagian. Seperti saya akan buat satu sebagai contoh. Loading. Nah, sekarang sudah terlihat ada poligon di sini. Dan yang harus dilakukan sekarang adalah nge-lag. Si poligonnya harus di-save di kanan, drawing, terus convert graphic feature, save nama. Oh, bukan di sini. Di sini. Nah, di mana namanya itu polygon. Oh ya, bentuknya harus save file, dan saya sudah membuat ada tiga-tiganya. A, B, C. Dan saya akan hapus ini. Dan insert polygon A, C, dan juga D. Nah, bentukannya itu akan seperti ini. Dan apa yang harus dilakukan sekarang, eh, setiap bagian itu harus diklik. Caranya seperti apa? Yaitu dengan cara masuk ke geoprocessing, klik, dan bisa dilihat ada ini. Di input feature, masukkan yang atas diisi dengan dash. Yang dash mana? Dash biru. Oke. Dan yang paling bawah adalah polygon tisan. Yang polygon tisan di sini adalah yang ini. A, C, D. Di save dengan nama luas pengaruh. Luas pengaruh. Yang dimana saya pun sudah membuat sebelumnya. Luas pengaruh A, C, D. Oke, saya akan langsung masukkan saja. Luas pengaruh A, C, dan juga D. Bentuknya jadi seperti ini. Ini adalah hasil mengklip dari poligon yang besar ini dan menyesuaikan ukuran dari area yang ada di dalamnya. Dan jika di poligon dimatikan akan terlihat seperti ini. Nah, bisa dilihat area yang terkena dampak oleh PCHA adalah bagian atas, PCHC adalah bagian kiri, dan PCHD adalah bagian kanan. Dan sekarang yang harus dilihat adalah berapa jumlah luas dari masing-masing klip
yang nantinya akan dimasukkan ke Excel dengan cara klik kanan lalu open attribute table. Dan ya, no lagi. Nah, biasanya si luasannya itu akan tetap ada di luasan pertama, yaitu luas total. Nah, cara untuk mendapatkan luasan ini adalah dengan klik bagian atas, luas das, klik kanan, lalu calculate geometry. Maka angkanya pun akan langsung didapatkan. Nah, step tadi diulangi ke dua yang lainnya untuk mendapatkan hasil yang sama. Bisa dilihat ini luas pengaruh PCHC adalah 3003 hektar. Oh ya, dan satuan yang digunakan pun hektar, bukan meter. Dan melakukan calculate di sini harus menggunakan uh, apa yang 47N dalam proses calculate-nya. Oke, Python sudah tidak diperlukan karena poligonnya pun sudah dipasang. Selanjutnya adalah insert tuplah dari folder yang sudah diberikan oleh Bapak. Masuk ke kop, aduh. Yang selanjutnya dilakukan adalah memasang tuplah di kop, yang dimana file tuplahnya sendiri sudah diberikan di link Google Drive milik Bapak. Masuk ke file PDA, data tutupan lahan Aceh, sampai. Nah, dan sekarang yang harus dilakukan adalah geoprocessing, flip, dan yang di bagian atas dimasukkan tuplah, di bawah dimasukkan dash. Beri nama klik LC. Oh ini, klik LC dari underscore birin SHP. Yang dimana saya akan langsung masukkan saja klik LC. Dan jika sudah ada klik LC, tuplah bisa ditutup. Begitu juga dengan dash. Klik mana tadi klik LC biar di sini klik kanan, properti, luas pengaruh ini. Sekarang ke field atau simbologi. Simbologi. Oke, kategori. Nah, di sini tuh diganti menjadi legend karena nanti akan otomatis berubah ke kop legenda and all. Nah, pemukiman, perkebunan, pertanian, dan sawah. Apply. Oke. Nah, sekarang bisa terlihat warnanya terbagi sesuai dengan area-area tadi. Eh, lagi. Setelah ini, yang diperlukan hanyalah memasang grid pada peta, memasang logo, legend dan juga peta. Setelah itu, tugas ArcGIS pun selesai. ArcGIS tidak ada lanjutannya lagi, tapi data ArcGIS akan digunakan pada software-software lain, seperti HKMS, HKRAS, dan juga lainnya.
Oke, baik, sekian dari saya. Mohon maaf untuk banyak sekali kekurangan dari video ini, mulai dari kualitas video, kualitas suara, dan lainnya. Eh, Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.